Shalom, apa kabar Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih? Kita jumpa kembali pada kesempatan ini. Kita akan sama-sama belajar tentang bahasa roh asli. Ini adalah sebuah topik pembahasan yang terkadang menjadi kontroversial menurut sekelompok orang. Namun bagi saya, jika kita kembali pada ajaran firman, maka sebenarnya tidak usah terjadi polemik atau perdebatan. Untuk itu diharapkan Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih untuk mendengarkan penjelasan ini sampai selesai, sehingga kita semua akan mendapatkan penjelasan yang utuh yang berdasarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Jangan keraskan hati kita. Apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dengan umatnya dengan berbahasa roh. Bahasa roh banyak dipakai oleh para pelayan Tuhan, termasuk pendeta dan juga penyanyi atau pemimpin pujian. Bahkan banyak juga jemaat yang ikut-ikutan dalam menyembah memakai bahasa roh. Atau mungkin mereka juga melakukan karena diajak atau bahkan disuruh oleh pendetanya. Ada gereja yang mengajarkan bahasa roh kepada manusia atau kepada umatnya. Mungkin mereka beranggapan dengan berbahasa roh maka mereka kelihatan akan menjadi lebih rohani. Atau mungkin merasa lebih hebat karena saya mempunyai bahasa roh sedangkan kamu tidak. Bahkan ada pendeta yang melakukan di mimbar pada waktu altar kor misalnya. Mereka memanggil orang-orang yang ingin disembuhkan atau apapun alasannya. Lalu mereka akan bergandengan tangan, maksud saya jemaatnya akan bergandengan tangan dengan memakai sikut bagian dalam sehingga saling terkunci atau terikat. Kemudian ketika mereka sudah siap dalam posisinya masing-masing, lalu sang pendeta akan berbahasa roh. Setelah itu maka sang pendeta akan mengibaskan tangannya atau benda lain yang ada di tangannya. Sehingga semua jemaat yang tadi roboh. Lalu jemaat lain akan bertepuk tangan dan bersorak. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu apa manfaatnya dari semua kegiatan itu? Bahkan banyak diantaranya merupakan trik atau kegiatan manusia yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Oh, kalau ini yang terjadi, sungguh jahat manusia melakukan ini demi nama Tuhan. Seakan-akan semua itu atas kuasa Tuhan. Mereka menempatkan orang-orang tertentu pada posisi tertentu. Misalnya dua orang yang badannya cukup besar di kanan kiri dan suatu barisan lalu dimasukkan orang biasa di antara mereka. Demikian seterusnya. Sehingga nanti ketika pendeta tersebut mengibaskan tangan atau suatu benda yang di tangannya, maka orang-orang besar tersebut akan menjatuhkan diri. Sehingga orang biasa pun akan ikut terseret jatuh. Saya percaya kuasa Tuhan bukan untuk sesuatu yang sia-sia, yang akan menjadikan alat atau untuk memasyurkan nama seseorang. Kita akan membahasnya satu persatu sehingga kita sebagai jemaat menjadi mengerti dan terus tidak dibodohi dengan hal-hal semacam itu. Apakah bahasa roh begitu penting di dalam kehidupan umat Kristiani? Mari kita lihat apa firman Tuhan melalui Rasul Paulus. Pertama-tama kita akan membahas dari mana bahasa roh tersebut, atau apakah memang bisa dipelajari bahasa tersebut atau diajarkan. Di dalam 1 Korintus ayat 2 pasal 12 ayat 7 berbunyi, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan, ya, jadi bukan dipelajari tetapi dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, kepada yang lain roh yang sama
memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang, Roh yang sama memberikan iman. Kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk penyembuhan. Kepada seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang lagi, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semua itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi itulah isi daripada firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 12 dari ayat 7 sampai ke 11. Jadi pada ayat ini sudah jelas dan tidak usah ditafsirkan macam-macam lagi, bahwa ada 9 karunia khusus yang diberikan Tuhan kepada orang percaya. Dan yang akan kita bahas lebih detail dalam hal ini adalah mengenai karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh dan untuk menafsirkan bahasa roh. Kata karunia berarti pemberian Tuhan yang tidak ada dengan hubungannya dengan usaha manusia untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Jadi manusia tidak usah belajar atau mempelajari bahasa roh. Manusia tidak usah melakukan berbagai usaha yang keras untuk mendapatkan semua itu. Karena itu adalah pemberian Tuhan. Jadi kalau kita mau mendapatkan karunia tersebut, mudah saja. Tinggal berdoa kepada Tuhan. Kita tidak bisa mempelajari bahasa roh, apalagi menciptakan bahasa roh. Jika kita menganggap diri kita mampu menciptakan bahasa roh, maka itu sama saja dengan menganggap diri kita seperti Tuhan. Dan ini adalah suatu penistaan terhadap Tuhan. Mari kita perhatikan bahasa roh ciptaan manusia. Pada umumnya berbunyi syawala-wala, syawala-wala, syawala-wala. Ya seperti itulah kira-kira suara bunyinya. Jujur saja saya ingin bertanya kepada mereka yang senang menggunakan bahasa roh tersebut. Apa sih maksud daripada bunyi bahasa roh tersebut? Sebab Tuhan Yesus mengatakan tidak ada di dunia ini suatu bahasa yang tidak mempunyai arti. Tuhan tidak mengerti bahasa roh ciptaan manusia dengan bunyi seperti yang tadi saya tirukan. Jadi sia-sialah usaha kita untuk menciptakan bahasa roh versi manusia. Bahasa roh diciptakan Tuhan bukan untuk menyatakan bahwa kita lebih rohani dibandingkan dengan mereka yang tidak mempunyai atau menggunakan bahasa roh, apalagi untuk menyombongkan diri. Tetapi bahasa roh diciptakan oleh Tuhan supaya roh membantu kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan atau dengan manusia yang lain yang mempunyai bunyi yang lain. Atau inilah yang disebut dengan bahasa lain atau bahasa lidah. Hal ini dapat kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 12. Yaitu dalam peristiwa hari Pentakosta. Jadi pada hari Pentakosta, maka Tuhan mendatangkan roh atas murid-murid Yesus yang sedang berkumpul di suatu tempat. Maka tiba-tiba mereka mendengar suara tiupan angin yang keras memasuki tempat itu, disertai lidah api yang menyala, bertebaran di sekitar ruangan tersebut, sehingga penular murid-murid Yesus dengan Roh Kudus, sehingga mereka bisa berbahasa lain. Jadi murid-murid Yesus menggunakan bahasa Aram atau Ibrani dalam kehidupannya sehari-hari atau dalam peristiwa tersebut. Tetapi orang-orang dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia,
Mesir, Libya, dan lain-lain itu bisa mengerti bahasa yang dipakai atau diucapkan oleh murid-murid Yesus. Jadi itulah pekerjaan Roh Kudus terhadap murid-murid Yesus. Jadi kalau boleh diartikan bahasa roh itu adalah bahasa lidah, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Dan itu memiliki tujuan atau maksud atau misi bahwa supaya apa yang dikatakan oleh murid-murid Yesus itu dapat dimengerti oleh berbagai bangsa. Dan bukan sebaliknya seperti yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menciptakan bahasa roh, tetapi mereka sebenarnya tidak mengerti apa-apa. Jadi bahasa roh tadi atau bahasa lain tadi digunakan oleh Tuhan Yesus bukan untuk meninggikan, membuat bangga murid-murid Yesus, tetapi justru nama Tuhanlah yang harus ditinggikan. Jadi kalau dalam suatu khotbah di mana pengkhotbah masih membanggakan dirinya, itu jelas sudah mencuri kemuliaan Tuhan namanya. Seharusnya setiap khotbah harus firman Tuhanlah yang didahulukan. Harus nama Allah lah yang kita muliakan atau kita tinggikan. Jadi kembali lagi dalam peristiwa tadi, di mana sebelum bahasa roh atau lidah itu dapat terjadi lawatan Roh Kudus yang dahsyat. Sebelum orang berbicara roh atau bahasa lidah, ada angin kencang yang datang. Di mana jadi kalau kita bayangkan suasana di dalam ruangan tersebut mungkin banyak kertas-kertas yang berterbangan, lampu-lampu gantung yang bergoyang-goyang, atau air minum yang di dalam gelas itu mungkin bergoncang-goncang. Itulah kedahsyatan yang terjadi. Bukan seperti sekarang yang justru terjadi orang yang berbahasa roh itu menumbangkan orang lain. Demikian juga dalam penyembahan. Seringkali para penyanyi atau pemimpin pujian menggunakan bahasa roh. Namun tidak pernah terjadi sesuatu yang ajaib karena mereka kan melakukannya hanya dengan mulut saja. Tetapi mari kita lihat ketika Paulus dan Silas menyembah di dalam penjara, maka penyembahan mereka bisa mendatangkan gempa bumi sehingga meruntuhkan engsel-engsel penjara, dan seketika itu juga dikatakan membuka pintu dan belenggu mereka. Inilah bukti bahwa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Jadi kita jangan hanya terpaku melihat apa yang dilakukan oleh manusia, tetapi kita juga harus melihat apa yang dilakukan oleh Roh Kudus, dan juga yang paling penting melihat hasilnya dari apa yang terjadi setelah kegiatan tersebut. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah manusia boleh berbahasa roh? Kalau yang dimaksud dengan bahasa lain tentu saja sangat boleh. Tetapi tentu itu merupakan karunia roh, pekerjaan Roh Kudus. Manusia tidak akan sanggup menciptakan suatu bahasa yang dapat dimengerti oleh banyak bangsa-bangsa. Yang saya maksudkan misalnya adalah sekarang ketika misalnya saya berbahasa Indonesia, tetapi orang Inggris menganggap saya berkata-kata dalam bahasa Inggris. Demikian juga kalau pada saat yang bersamaan ada orang Spanyol misalnya, maka mereka akan mendengar saya berbahasa Spanyol dan seterusnya. Namun ada yang menganggap bahasa roh adalah semacam bahasa yang dipakai oleh roh, sehingga mereka menerjemahkan seperti apa yang terjadi sekarang ini. Karena ada ayatnya yang berbunyi, yaitu 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada roh. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Dikatakan siapa yang berbahasa roh itu tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Dan tidak ada manusia yang mengerti bahasanya. Saya tidak menentang pendapat tersebut. Tetapi yang ingin saya pertanyakan adalah apakah yang sekarang, yaitu dengan bahasa bunyi yang tadi saya tirukan, itu benar-benar adalah karunia dari Tuhan? Kalau jawabannya ya,
Mengapa banyak juga bahasa roh yang bunyinya antara satu orang dengan orang yang lain itu sangat berbeda. Antara satu gereja dengan gereja lain pun berbeda. Antara seorang yang satu dengan yang katakan yang sudah senior dengan orang yang baru mendapatkan bahasa roh yang dimaksud juga berbeda. Lalu ada yang mengatakan bahwa jangan melarang orang berbahasa roh, dan itu memang dapat kita lihat di dalam Alkitab, yaitu di dalam 1 Korintus 14 ayat 39. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia, untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh. Memang berdasarkan ayat tersebut kita tidak boleh melarang orang yang akan berbahasa roh. Namun tetap ada kriteria untuk melakukan hal tersebut. Dan itu juga tertulis di dalam Alkitab. Jadi untuk mereka yang hendak melakukan atau memakai bahasa roh, jangan hanya mencuplik satu ayat saja. Tetapi juga harus ada ayat-ayat lain yang harus dikutip yang merupakan syarat atau yang berhubungan erat dengan penggunaan bahasa roh tadi. Misalnya, yang pertama yaitu dikatakan yang boleh berbahasa roh itu hanya 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang. Dan harus ada seseorang yang menafsirkannya. Dapat kita lihat yaitu di 1 Korintus pasal 14 ayat 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang. Dan harus ada seseorang lain untuk menafsirkannya. Jadi kita tidak akan melarang orang yang berbahasa roh. Walaupun kita sangat meragukan apa yang mereka lakukan itu adalah bahasa roh yang asli. Yaitu bahasa roh yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. Tetapi sebagai orang yang akan berbahasa roh juga harus menuruti firman Tuhan. Firman Tuhan di atas tadi sudah sangat jelas menyatakan bahwa yang boleh berbahasa roh itu hanya 2 atau sebanyak-banyaknya 3. Itu pun harus bergantian. Bukan seperti yang sering kita lihat di dalam suatu ibadah. Ketika pendetanya mengajak jemaat berbahasa roh, maka ratusan orang atau bahkan mungkin dalam pertemuan akbar ribuan orang secara serentak akan berbahasa roh. Jelas ini pelanggaran terhadap firman Tuhan. Jadi sebenarnya apa yang hendak diperagakan oleh mereka yang melakukan itu? Kesombongankah? Atau juga merasa sangat bangga kalau mereka bisa berbuat dosa? Sebab definisi atau pengertian orang berbuat dosa adalah mereka melanggar firman Tuhan. Jadi berbuat dosa atau melanggar firman Tuhan itu jangan hanya dikategorikan hanyalah misalnya mencuri, berzina, membunuh, dan lain-lain. Tetapi orang yang dengan sengaja melanggar firman Tuhan dan melakukannya berulang-ulang, itu sangat berdosa di mata Tuhan. Manusia memang lemah, sering jatuh ke dalam dosa. Tetapi jika dosa itu diperbuat berulang-ulang apalagi dalam suatu ibadah, saya pikir itu sangat tidak pantas dilakukan. Kemudian dikatakan harus atau wajib ada seseorang lain untuk menafsirkannya. Ini untuk menghindari pembohongan. Karena bisa saja seorang mengaku dia mendapat bahasa yang berasal daripada roh, kemudian dia sendiri juga yang menafsirkannya. Tentu ini perlu latihan yang matang. Jadi Tuhan sudah tahu bahwa nanti akan ada banyak orang yang akan mempergunakan bahasa roh yang katakanlah palsu tersebut,
Lalu mereka juga dengan sembarangan menerjemahkannya. Bahkan ada orang yang berusaha memenuhi ayat ini dengan berpura-pura, yaitu yang satu berbahasa roh, yang lain berusaha menerjemahkannya. Namun tetap saja kita kalau yang sangat teliti mendengarnya akan merasa ada kejanggalan. Misalnya yang satu berbicara dengan ucapan yang pendek, sedangkan yang menerjemahkannya dengan kalimat yang sangat panjang atau sebaliknya. Demikian juga intonasinya. Kita pasti diberi hikmat oleh Tuhan untuk bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Kemudian yang kedua yaitu harus sopan dan teratur. Itu dikatakan di 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu itu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Seringkali kita melihat di dalam suatu ibadah kita mendengar suara orang-orang yang berbahasa roh dengan keras dan sangat tidak teratur. Semuanya ingin supaya suaranya terdengar paling keras dan berlomba-lomba supaya suaranya itu yang paling bagus didengar orang. Jelas bukan ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga yaitu supaya jangan dianggap orang gila. Yaitu 1 Korintus 14 ayat 23. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Jadi firman Tuhan melalui Rasul Paulus sudah dengan tegas mengatakan dan mengingatkan kepada kita semua atau mereka semua yang menggunakan bahasa roh di dalam ibadah bersama. Apakah ibadah itu dalam ibadah biasa, ibadah pagi, ibadah di komsel, apalagi di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Di mana seharusnya ayat-ayat ini sudah dibahas sehingga semua jemaatnya menjadi mengerti. Lalu semua orang berkata-kata dengan bahasa roh. Kemudian masuklah orang luar. Yang dimaksud orang luar ini adalah orang yang belum beriman. Atau artinya orang yang mungkin dalam penjajakan ingin masuk ke dalam agama Kristen. Mereka ingin mengetahui bagaimana atau apa saja yang dilakukan oleh orang Kristen ketika beribadah. Maka orang itu akan melihat apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat tadi, yaitu berbahasa roh yang dengan tidak teratur tadi. Maka mereka akan menganggap jemaat itu adalah orang gila. Lalu apakah orang tersebut akan menjadi pemeluk agama Islam atau orang percaya? Tentu jawabannya tidak. Malah ia akan mengatakan pemeluk agama Kristen itu banyak yang gila. Karena ia sama sekali tidak dapat menerima perilaku orang Kristen seperti itu. Yang menggunakan bahasa yang tidak seperti biasanya. Lalu apakah itu yang kita lakukan untuk penuaian jiwa? Kita justru menjadi batu sandungan. Tentu sangat bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta yang dilakukan oleh Petrus. Seharusnya bahasa roh itu memuliakan nama Tuhan. Seperti yang dapat kita lihat di Kisah Para Rasul 10 ayat 46 dan bukan sebaliknya. Artinya dengan menggunakan bahasa roh, maka orang lain yang mendengarnya akan merasa bahwa nama Allah yang dimuliakan, bukan jemaat yang berkata-kata dalam bahasa roh. Apalagi bahasa roh ciptaan manusia. Jadi walaupun saya belum pernah mendengar bahasa roh yang asli, namun saya yakin bahasa roh yang asli itu pasti luar biasa. Karena itu adalah ciptaan Tuhan dan pasti sempurna. Dan yang terpenting dapat dimengerti orang yang mendengarnya. Karena ada yang menerjemahkannya dan bukan sebaliknya.
Jadi orang yang berbahasa roh asli itu akan melantunkan bahasanya dengan irama yang indah, yang enak didengar. Lalu ada orang yang menerjemahkannya sehingga orang luar yang mendengarnya akan merasa takjub luar biasa. Dan hal ini tidak terdapat di dalam pengajaran agama lain. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena Roh Kudus sudah bekerja, sudah menjamah orang tersebut. Bukan kekuatan manusia. Dan akhirnya orang tersebut akan menjadi percaya. Jadi bahasa roh yang asli dipergunakan oleh Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Sekali lagi. Namun jika belum ada orang yang diberi karunia menerjemahkan bahasa roh yang asli, sebaiknya mereka yang sudah diberi karunia untuk bisa berbahasa roh itu tidak menggunakannya di dalam pertemuan umum, tetapi lebih baik dipergunakan dalam kegiatan ibadah pribadi. Misalnya ibadah-ibadah di dalam rumah atau keluarga, ibadah dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan dan lain-lain. Karena dikatakan di Alkitab bahwa berbahasa roh itu hanya membangun untuk diri sendiri. Yaitu di 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun gereja, jemaat. Karena jika ia melakukannya juga di pertemuan jemaat, ia tidak membangun jemaat lainnya. Karena dikatakan tadi bahasa roh itu tidak dimengerti oleh setiap orang. Hanya kepada mereka yang diberi karunia untuk menerjemahkannya saja. Firman Tuhan mengatakan lebih baik bernubuat. Karena orang itu membangun jemaatnya. Bukankah salah satu tujuan mengadakan pertemuan jemaat atau ibadah adalah membangun iman jemaat lain agar bertumbuh dan menjadi kuat? Firman Tuhan melalui Rasul Paulus juga mengatakan bahwa walaupun Rasul Paulus diberi karunia untuk berbahasa roh, namun beliau lebih suka bernubuat. Jadi artinya Rasul Paulus jauh lebih banyak melakukan bernubuat daripada berbahasa roh. Bahkan Rasul Paulus menantang kepada kita, siapa yang mempunyai bahasa roh yang lebih banyak lebih hebat daripada Rasul Paulus. Di 1 Korintus ayat 14 di pasal 14 ayat 18 sampai 19. Aku mengucapkan syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jadi Rasul Paulus yang sudah mendapatkan bahasa roh yang asli dari Tuhan, karena ini adalah firman Tuhan, itu Rasul Paulus tidak mau menggunakannya dalam pertemuan jemaat. Karena Rasul Paulus mengerti bahwa tujuan utama pemberian bahasa roh adalah untuk membangun jemaat atau untuk kemuliaan Allah, bukan untuk membangga-banggakan diri sendiri. Sehingga ditinjau dari segi itu, Rasul Paulus mengatakan ia lebih baik bernubuat, lebih senang untuk bernubuat daripada menggunakan beribu-ribu kata dalam bahasa roh. Jadi sebagai kesimpulan kita, betul memang kita tidak boleh orang menggunakan bahasa roh yang asli. Tetapi jemaat juga jangan mengarang-arang bahasa rohnya sendiri. Karena di samping bahasa roh tersebut tidak dimengerti oleh Tuhan kita, juga itu merupakan penistaan sekali lagi terhadap Tuhan. Lebih baik kita menggunakan bahasa roh di dalam ibadah pribadi kalau memang kita diberi karunia. Karena itu tidak berguna bagi jemaat lain. Kecuali kalau kita memang ingin menyombongkan diri kita.
Dan jangan lupa juga ketika berbahasa roh, harus ada orang yang bisa menerjemahkan bahasa roh tadi. Sehingga dapat dimengerti oleh banyak orang, terutama untuk orang luar. Jika tidak, maka jangan marah atau benci atau merasa tersinggung jika dikatakan seperti atau bisa dianggap seperti orang gila. Dan juga di dalam menggunakan bahasa roh ada aturannya, yaitu sebanyak-banyaknya 2 atau 3 orang secara bergantian. Bukan ratusan atau bahkan ribuan sekaligus. Sehingga bahasa yang mestinya indah dan memuliakan nama Tuhan malah terjadi yang sebaliknya. Bagi mereka yang belum mempunyai bahasa roh, tidak usah belajar bahasa roh apalagi menciptakannya. Berdoalah kepada Tuhan. Maka kalau itu merupakan kerinduan yang mendalam dan mempunyai fungsi seperti yang tadi disebutkan di atas, maka Tuhan pasti akan mengaruniakannya. Mungkin saudara akan bertanya, mengapa sudah lama saya berdoa untuk mendapatkan bahasa roh, namun belum juga menerimanya? Mungkin karena tujuannya berbeda. Kebanyakan orang merasa bangga dirinya kalau dia bisa berbahasa roh, atau merasa mungkin merasa lebih rohani daripada mereka yang tidak berbahasa. Untuk itu mari kita rubah pandangan ini menjadi pandangan dari Tuhan, yaitu berbahasa roh untuk memuliakan nama Tuhan dan membangun jemaat kita. Saya yakin dan percaya kalau itu yang menjadi tujuan kita, pasti kita akan diberikan. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan bahkan sudah berjanji akan memberikan 9 karunia-Nya, bukan hanya 2. Bahkan Tuhan juga berharap kita bisa memperoleh semua atau sebagian besar karunia tersebut. Namun yang terpenting adalah hati dan perilaku kita. Kita terima karunia-karunia tersebut bukan untuk membanggakan atau menyombongkan diri kita. Demikianlah firman Tuhan mengenai bahasa roh. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita kembali ke jalan yang benar. Kita harus bertobat. Kalau selama ini kita mempunyai pemahaman yang salah tentang bahasa roh. Tuhan Yesus memberkati. Amin.